Halo Fishmonia, saya Jo Puangfu atau bisa dipanggil JP, Jo atau JP. Kali ini saya akan membahas tentang muesli granola oatmeal. Apa tuh? Ya, kita lihat lebih baik muesli, granola atau oatmeal. Ya, kita lihat apa sih bedanya dan mana yang lebih baik. Kita lihat manakah yang lebih sehat dan cocok untuk saya. Anda juga bingung seperti saya? Oke. Sebelumnya saya pernah posting tentang oatmeal dan gandum, itu tidak sama, ya. Tanaman gandum itu nama latinnya Triticum sp, ya, bulirnya bersatu, perlu dimasak, ya, nggak bisa makan mentah, kemudian gluten tinggi. Dan tanaman oat itu adalah Avena sativa, bulirnya terpisah, ini hanya perlu digiling, ya, prosesnya digiling, terus kemudian dia bebas gluten. Oke. Ciri khas sarapan gandum disebut dengan namanya berbentuk sereal. Ya, sereal dibuat dari adonan tepung gandum, dicetak dan dimasak dulu, lalu dikeringkan seperti ini. Ya, oke. Kemudian, sedangkan oat langsung dari bijinya, ya, kemudian dijemur kering, lalu dipotong namanya steel cut oat atau digiling, namanya rolled oat. Boleh ini oatnya dipotong-potong, ini dikukus baru digiling. Oke. Muesli adalah bentuk campuran antara rolled oat, biji seed, biji-bijian, kacang yang jenis nut, dan buah kering. Cuma dicampur, biasa disajikan dengan air dingin atau air panas. Semua kondisi mentah tapi bisa dimakan. Granola mirip dengan muesli, tapi bedanya ada 3 hal, yaitu sudah dipanggang kering, ditambahi gula atau madu atau pemanis buatan, ditambah minyak atau lemak nabati, dan bisa langsung dimakan, ya, tanpa campuran cairan, atau bisa campur dengan air atau susu. Karena permintaan pasar, oat dibuat menjadi berbagai jenis tingkat kehalusan, mulai dari steel cut oat, kemudian rolled oat, quick cook oat, kemudian instant oat. Semakin ke kanan, tekstur oatnya semakin halus, rasa kenyangnya semakin singkat, durasi masak semakin cepat, pati resisten semakin sedikit, dan ikatan serat semakin sedikit. Jadi seratnya tetap ada, tapi ikatannya semakin karena sudah semakin halus. Meskipun jumlah karbohidratnya sama, tetapi GI-nya berbeda. Ini yang saya sebut mengapa pati resistennya semakin sedikit dan ikatan seratnya semakin sedikit. Ya, jadi masing-masing setiap satu sendok makan itu ada 6,7 gram karbohidrat. Nilai GI-nya dari atas sampai bawah itu semakin lama semakin tinggi. Ya, dan GL itu beban glikemik. Ya, satu sendok makannya makin halus makin besar. Terutama apalagi granola yang sudah ditambahin gula. Ya, jadi GI yang baik adalah dikurang dari 55 dan GL atau beban glikemik yang baik adalah dikurang dari 10. Satu SDN atau satu sendok makan, GI adalah indeks glikemik dan GL adalah beban glikemik. Oke. Semoga ini bermanfaat, ya. Saya JP. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap tubuh kita sendiri, untuk kita, karena tubuh kita yang menikmatinya, bukan orang lain. Semua itu bisa diawali dengan kesehatan tubuh. Tentu saja kesehatan tubuh bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan mental kita dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh kita. Jadi kita perlu melatih fisik tubuh kita untuk melewati segala tantangan dalam hidup kita. Saya JP, Jo Puangfu bersama Bidaraga.net. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Bidaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.